Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1245 daftar monster Shrek 7. Guru Poseidon berkata, sekarang ini bukan rahasia, saya dapat memberitahu Anda. Apakah Anda masih ingat planet Long Yuan Star? Sebagian besar dari Anda seharusnya pernah ke Long Yuan Star untuk menyelesaikan misi. Semua orang saling memandang, mengangguk. Misi Long Yuan Sing sangat mendasar, dan hampir semua orang telah berpartisipasi di dalamnya. Anak laki-laki itu berkata, misi Long Yuan Sing sepertinya sudah hilang sekarang. Paviliun Dewa Laut berkata, tidak. Karena itu pada dasarnya adalah konspirasi besar dari galaksi kuda naga melawan federasi. Semua kristal sumber naga sebenarnya adalah dibuat oleh galaksi kuda naga. Setiap bagian dari kristal sumber naga mengandung energi dan pada saat yang sama memiliki kesadaran dari Feng Hao dulu teratas galaksi kuda naga. Dia dapat mengontrol ketidakstabilan sumber kristal naga, dan bahkan meledakkannya. Dan dengan federasi naga sumber kristal semakin banyak, dan kami memiliki semakin banyak kapal perang yang menggunakan kristal sumber naga sebagai sumber energinya. Dalam hal ini, setelah pecah, Anda harus memahami apa yang akan terjadi. Semua orang terkejut, mereka semua tahu Long Yuan Jing. Dan dapat dikatakan bahwa mereka sangat akrab. Mereka semua telah menggunakan Long Yuan Jing untuk mendapatkan lencana akademi. Apakah ini jebakan? Murid kami di halaman dalam mendapat berita ini secara tidak sengaja. Dan ketika dia hampir membayar biaya hidupnya, dia menyampaikan berita itu kembali, dan dia belum dicurigai oleh Galaksi Longma. Galaksi Longma mengira dia pada saat itu sudah mati. Berita kembali, dan federasi menggunakan ini untuk merumuskan strategi untuk mengambil kesempatan untuk menangkalnya. Hal ini mengarah pada kemenangan besar Galaksi Longma, yang tidak hanya menyelesaikan krisis, tetapi juga memperoleh banyak sumber daya dari Galaksi Longma. Dan menghancurkannya. Sejumlah besar kapal perang Galaksi Ryoma untuk sementara menyelesaikan krisis federasi. Prestasi seperti itu tidak berlebihan untuk menyelamatkan federasi. Imbalan dari pejuang langit tingkat 8 tidak terlalu banyak menurut saya. Anak laki-laki yang bertanya itu diam. Seperti yang dikatakan Master Pavilion Poseidon. Hadiah dari pejuang langit tingkat 8 sebenarnya tidak banyak. Dibandingkan dengan keuntungan yang didapat oleh federasi, bahkan bisa dikatakan sangat kecil. Tidak diragukan lagi karena murid ini berasal dari Akademi Shrek. Akademi Shrek berada di luar kendali federasi. Bagi Akademi Shrek, terutama para murid pelataran dalam, federasi selalu menekan mereka, dan bahkan tidak mengizinkan mereka menjadi perwira. Hanya dapat melayani di Departemen Doutian. Selain itu, yang lebih mengejutkan mereka adalah apa yang dikatakan Master Poseidon sebelumnya. Pavilion Master Poseidon baru saja menyatakan bahwa penghargaan tidak hanya untuk insiden Dragon Origin Star, tetapi juga kredit yang jauh lebih besar daripada insiden Dragon Origin Star. Penghargaan macam apa itu? Untuk sesaat, penonton terdiam. Lan Xuanyu dan yang lainnya juga mendengarkan dengan tenang. Sebagai pihak yang terlibat, mereka paling tahu apa yang telah mereka lakukan. Tatapan berapi-api semua orang di 33 Skywings terfokus pada Lan Xuanyu. Ini adalah kemuliaan seluruh 33 Skywings, tetapi juga kemuliaan Lan Xuanyu sebagai pemimpin regu dan sayap kepala. Tanpa Lan Xuanyu, mustahil bagi mereka untuk mencapai ini. Ekspresi Lan Xuanyu tetap tidak berubah, dan setiap kata yang diucapkan oleh Master Poseidon adalah untuk memperbaiki nama mereka. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tekanan di pundak mereka. Benar saja, Pavilion Master Poseidon melanjutkan, itu karena mereka telah melakukan terlalu banyak. Dalam kasus telah terdaftar sebagai pesaing Shrek Seven Devils sejak lama. Proses kompetisi selanjutnya, Akademi percaya bahwa itu tidak lagi diperlukan. Karena tidak ada yang lain. Pesaing melampaui mereka dalam hal kredit. Oleh karena itu, akhirnya diputuskan untuk memberi mereka gelar kehormatan dari 7 monster Shrek ini. Generasi sebelumnya dari 7 monster Shrek otomatis mencabut gelar tersebut. Akademi Shrek, meski ada 2 generasi dari 7 monster Shrek. Dalam kasus ini, namun hanya 7 orang yang benar-benar dapat menggunakan gelar ini. Munculnya generasi baru Shrek berarti akhir dari generasi lama Shrek Seven Devils. Aku yakin di antara kamu pasti akan ada banyak orang yang tidak yakin. Oleh karena itu, akan diumumkan pada kesempatan seperti ini. Setelah aku umumkan, tidak ada murid pelataran inti lainnya dalam daftar. Kamu bisa memilih kamu yang menurut kamu paling punya.
7 orang yang memenuhi syarat dan paling kuat keluar dan menantang mereka. Metode tantangan adalah sistem eliminasi. Sisi mana dari 7 orang yang kalah dalam kompetisi 1 lawan 1, kemudian sisi lain akan menang. Ini tidak mewakili penantang. Ia bisa menjadi 7 monster Shrek, tapi bisa membuat Akademi mengambil kembali nasibnya dan mendapatkan kembali gelar Shrek Seven Monsters. Begitu pernyataan ini keluar, banyak orang dari 33 pihak Skywings mengerutkan kening. 7 Lansuanyu tenang, dan jelas tidak mudah untuk menjadi 7 monster Shrek. Pertama-tama, Anda harus mendapatkan persetujuan internal dari perguruan tinggi. Inilah yang sudah mereka duga. Oleh karena itu, bahkan Tang Yuge tidak pergi dengan rasa malu dan amarah. Selanjutnya, saya mengumumkan daftar generasi baru 7 setan Shrek. Pada titik ini, Master Pavilion Sagot berhenti, dan semua Feng Hao Doluo tingkat dewa di kapal berdiri tegak, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Ini jelas merupakan waktu paling sakral untuk Akademi Shrek. Generasi baru 7 Iblis Shrek, Lansuanyu. Meskipun banyak orang telah menduga bahwa akan ada dia, ketika Sagot Pavilion Master benar-benar mengucapkan nama ini, dia tidak bisa menahan ledakan seruan. Banyak murid di halaman dalam yang tidak mengenal Lansuanyu juga tahu bahwa dia baru saja memasuki halaman dalam. Jika dia tidak menunjukkan kekuatannya di pertemuan kencan buta Sagot Fate barusan, itu pasti akan menyebabkan lebih banyak kejutan. Lebih penting lagi, orang yang bisa diumumkan lebih dulu harus menjadi pemimpin dalam generasi 7 setan Shrek. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut bahwa dia memenangkan kehormatan ini sebagai siswa baru di halaman dalam. 7 Iblis Shrek, Bai Xiu Xiu. Bai Xiu Xiu. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke sisi Lansuanyu, dan Bai Xiu Xiu berpegangan tangan dengannya. Dibandingkan dengan Lansuanyu, Bai Xiu Xiu bahkan lebih rugi bagi banyak murid halaman dalam. Siapa Bai Xiu Xiu? Mereka hampir tidak tahu. Kalau kamu tahu, dari pertemuan kencan buta sebelumnya, gadis ini berkata, jangan katakan apapun, cium aku. Ini adalah pengakuan pertama mereka atas Bai Xiu Xiu. Dari segi penampilan, yang satu ini bisa dibilang yang terbaik di halaman dalam, tapi Shrek Seven Devils, apa dia baik-baik saja? 7 setan Shrek, Tang Yuge. Tang Yuge berada di sisi lain dari Lansuanyu, namanya jauh lebih keras daripada Bai Xiu Xiu. Setidaknya di antara murid-murid halaman dalam, Sima Xian, yang satu kelas dengannya, melihat ke atas dengan kaget saat ini. Suatu ketika, dia masih bersaing keras dengan Tang Yuge. Untuk mengalahkannya dan menunjukkan kekuatannya yang lebih kuat, mengapa tidak menarik perhatiannya saja? Namun, dia tidak ragu untuk memadamkan tiang lampunya pada putaran pertama saat pertemuan kencan buta Sagot Fate. Saat itu, aku bahkan tidak tahu siapa dia. Apakah dia benar-benar menjadi Shrek Seven Monsters? Ini benar-benar. 3. Sudah memiliki 3 orang yang merupakan generasi baru murid pelataran dalam. Semua mahasiswa baru. Shrek Seven Devils, Lan Mengkin. Pengumuman keempat membuat mata semua orang langsung menoleh. Lan Mengkin, mereka hanya tahu namanya dari pertemuan kencan buta. Gadis pemberani itu, bahkan ditertawakan oleh beberapa dari mereka, jatuh cinta pada gadis cantik yang bodoh itu. Rambut putih panjang dan temperamen yang dingin benar-benar meninggalkan kesan yang dalam pada banyak siswa laki-laki. Mereka masih asyik berdiskusi tentang bunga pada kotoran sapi. Tidak mungkin. Mungkinkah sebodoh itu? 7 monster Shrek, Qianlei. Master Pavilion Poseidon terus mengumumkan. Qianlei menyeringai, mungkin karena pelajaran sebelumnya, dia tidak pamer dengan sombong kali ini, hanya tersenyum dan meremas tangan Lan Mengkin di sampingnya. Meskipun dia sudah tahu sebelumnya bahwa dia akan menjadi 7 monster Shrek, tetapi pada momen sakral ini, ketika Sagot Pavilion Master mengumumkannya sendiri, masing-masing dari mereka tidak bisa tidak bersemangat. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah waktu mereka. Soul Land 4 Chapter 1246 Pembentukan 7 monster Shrek, Yuan and Hui Hui. Master Pavilion Sagot mengumumkan untuk melanjutkan. Pada saat ini, murid halaman dalam lainnya tidak dapat melihat siapa Shrek Seven Devils tahun ini. Mahasiswa baru, semuanya adalah mahasiswa baru di halaman dalam. Mungkinkah merekalah yang menyelesaikan tugas luar biasa itu? Dan mereka belum memberikan penghargaan yang lebih besar untuk perguruan tinggi. Namun, setelah penemuan ini, banyak murid di halaman dalam yang diam-diam merasa lega. Dibandingkan dengan 7 mahasiswa baru, mereka lebih khawatir tentang yang kuat di antara murid senior di halaman dalam. Jika itu adalah orang yang kuat pada level itu, itulah yang membuat mereka lebih takut.
Meskipun mahasiswa baru memiliki gelar seperti itu, mereka bisa ditantang. Mereka baru saja memasuki halaman dalam, tidak peduli seberapa berbakat mereka, seberapa kuat mereka. Selama tantangannya berhasil, maka gelar Shrek Seven Devils akan kembali dipertandingkan, dan situasi ini masih dapat diterima. Banyak orang sudah memiliki dugaan sendiri di dalam hatinya. Ketujuh orang ini pasti telah melakukan banyak hal untuk akademi sehingga mereka tidak dapat diukur dengan penghargaan biasa. Tapi agar adil, perguruan tinggi juga memberi mereka kesempatan untuk menantang. Tantangan sudah selesai dan semua orang berkompetisi lagi. Bukan karena mereka tidak diberi upah. Ini adalah dorongan untuk mengubah arah. Para murid elit di halaman dalam memiliki mata yang jernih, tetapi kecemasan mereka sebelumnya secara bertahap menghilang. Seperti yang mereka harapkan, seagot Pavilion Master mengucapkan nama belakangnya. 7 Monster Shrek, Liu Feng. Star Swirl berdiri di belakang Liu Feng di 33 Skywings. Meskipun detak jantungnya sudah mulai bertambah cepat ketika nama-nama itu diumumkan barusan, ketika dia benar-benar mendengar kemunculan nama Liu Feng, dia tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulutnya dengan kegembiraan. Dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa generasi baru Shrek Seven Devils akan memiliki Liu Feng. Meskipun dia selalu tahu bahwa Liu Feng bekerja keras dan luar biasa. Tetapi di tim Lan Xuanyu, dia selalu menjadi yang paling tidak mencolok. Tapi Liu Feng seperti itu telah menjadi salah satu generasi baru dari 7 monster Shrek. Betapa mulia ini. Meski tetap harus menerima tantangan, bagaimana dengan tantangannya? Lebih baik daripada tidak ada tantangan. Setidaknya dulunya adalah 7 monster Shrek, meskipun hanya 1 menit, itu adalah kemuliaan seumur hidup. Di hati Xing Xuan, kebanggaan yang tak terlukiskan naik seketika, membuat wajahnya yang cantik memerah. Senyum tipis muncul di wajahnya, Lan Xuanyu mengajak 6 rekan di sekitarnya untuk melangkah maju pada saat yang sama, dan 7 dari mereka tiba-tiba menonjol dari semua murid di halaman dalam. Banyak mata tertuju pada mereka. Perbedaannya adalah 26 orang dari 33 Skywings lainnya memandang mereka dengan antusias. Murid-murid di halaman dalam lainnya penuh dengan keraguan. Pada saat yang sama, 7 Lan Xuanyu membungkuk dan memberi hormat ke arah Master Pavilion seagot. Pavilion Master Poseidon berkata dengan suara yang dalam, gelar telah diberikan kepada Anda. Apakah Anda dapat mempertahankan gelar itu terserah Anda. Pada saat yang sama, tantangannya hanya kali ini. Jika Anda menang kali ini, maka gelar Shrek Seven Devils akan bersamamu selama sisa hidupmu, dan tidak akan ada yang bertanya lagi. Apakah kalian semua mengerti? Pertanyaan terakhir jelas tidak hanya untuk 7 Lan Xuanyu, tetapi juga untuk semua murid pelataran inti yang hadir. Tantangan ini akan menjadi yang pertama, tetapi juga yang terakhir. Sekarang saya beri Anda 10 menit untuk bersiap. Jika tidak ada penantang yang bisa dipilih dalam 10 menit, tantangan sudah berakhir. Kompetisi 1 lawan 1, sistem eliminasi, pemenang bisa terus bertarung, yang kalah langsung tersingkir. Tunggal 7 lawan 7. Kata-kata telah diucapkan dengan sangat jelas, dan kemudian, waktu untuk memutuskan Shrek Seven Devils benar-benar tiba. Lan Xuanyu berpaling ke murid-murid lain di halaman dalam dan berkata dengan keras, mohon tunggu sebentar untuk mendapatkan nasihat. Meninggalkan kata-kata ini, dia bangkit dan membawa teman-temannya ke pantai yang jauh. Orang lain dari 33 Skywings secara alami mengikuti pada saat yang sama bersama-sama. 33 orang naik ke pantai di mana terdapat naga emas bahasa bulan Tang Wulin dan naga perak Wulin Gu Yuena. Karena Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu telah pergi sebelumnya, Tang Wulin dan Gu Yuena berdiri berdampingan saat ini. Keduanya adalah wanita yang benar-benar berbakat, meskipun wajah Gu Yuena dingin dan dia mengabaikan Tang Wulin, suasana hati Tang Wulin saat ini sepertinya telah pulih, dengan senyum tipis di wajahnya. Kembali ke pantai, Lan Xuanyu jatuh di depan Tang Wulin, menatapnya. Tang Wulin tersenyum, semua yang kamu miliki adalah hasil dari kerja kerasmu sendiri. Kamu yang terbaik, bukan karena aku, itu bukan karena ibumu, tapi karena dirimu sendiri. Ayolah nak, itu kehormatanmu. Gu Yuena melirik Tang Wulin, katakan dirimu, jangan katakan padaku. Aku mengajari Xuanyu. Tang Wulin tersenyum tak berdaya, kamu benar. Gu Yuena mendengus dingin tanpa memandangnya. Lan Xuanyu menatap Tang Wulin dengan dalam. Kemudian, sambil memegang tangan Bai Xiuxiu dengan erat, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi memelototinya dengan matanya yang menyedihkan, pergi dan atur taktikmu. Lan Xuanyu tersenyum, jalan yang panjang. Tang Wulin berpikir, apa yang bisa saya lakukan?
Saya juga putus asa. Lan Xuanyu mengajak rekan-rekannya ke samping untuk membahas urutan penampilan. Gu Yuena masih berdiri menghadap danau seagot. Tang Wulin membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu padanya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Meski tak satu pun dari mereka berbicara, suasananya menjadi sedikit memalukan. Lan Xuanyu dan rekan-rekannya berkumpul dan berkata, dalam mode eliminasi, saya akan mengatur urutan penampilan. Qianlei, beri Anda kesempatan untuk membuktikan diri. Anda akan menjadi yang pertama bermain. Oke, mata Qianlei berbinar, ini kesempatan langka untuk tampil. Selain itu, begitu banyak orang telah mematikan lampunya sebelumnya, dan menganggapnya sebagai orang bodoh. Jika Lan mungkin tidak membencinya karena ini, dia akan mati karena depresi. Dia menahan nafas di dalam hatinya. Segera mengangguk tanpa ragu-ragu. Lan Xuanyu melanjutkan, gila, kamu yang kedua. Bagus, Liu Feng setuju. Lan Xuanyu melanjutkan, hui, kamu adalah yang ketiga. Xiu Xiu adalah yang keempat dan Yugi adalah yang kelima. Aku yang keenam. Lan mungkin bertanya dengan bingung, bagaimana denganku? Lan Xuanyu tersenyum, berkata, Anda melakukan dukungan logistik. Rawat semua orang yang terluka. Konfrontasi akan sangat sengit, dan sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada yang cedera. Dan saya pikir kami berenam sudah cukup. Pada kalimat terakhir, kata-katanya penuh dengan keyakinan yang kuat. Tidak ada yang meragukan pengaturan Lan Xuanyu, dan mereka mengangguk setuju. Ketujuh orang yang begitu mapan. Dibandingkan dengan mereka, murid halaman dalam di sisi lain menjadi sulit untuk didiskusikan. Murid pelataran inti lainnya berjumlah lebih dari 80 orang. Mana yang bukan favorit surga? Bukan pria kuat dengan bakat luar biasa. Tidak mudah memilih 7 orang dari 80 orang ini. Apalagi yang lainnya, ketidakpuasan antara satu sama lain akan membuang waktu. Ini juga mengapa Poseidon Master hanya memberi mereka 10 menit untuk memilih, batas waktu ini relatif menguntungkan ketujuh Lan Xuanyu. Oleh karena itu, ketika Lan Xuanyu dan yang lainnya menginjak permukaan Danau Shenhu Shanghai, pihak lain belum memutuskan kandidat terakhir. Pada akhirnya, para murid di halaman dalam menggunakan cara khusus untuk memutuskan siapa yang akan bermain. Yang sesuai muncul. Dengan kata lain, 7 orang yang akan mereka kirim akan membuat penampilan yang ditargetkan berdasarkan kemampuan 7 monster Shrek. Siapapun yang lebih cocok untuk saling berhadapan akan bertarung. Bagi Lan Xuanyu dan yang lainnya, Sima Xian adalah yang paling familiar. Dia telah bertarung melawan Shrek Seven Devils berkali-kali. Ketahui lebih banyak tentang seni bela diri mereka. Dia baru saja memberitahu detail 7 orang Lan Xuanyu kepada murid halaman dalam lainnya. Solen 4 Chapter 1247, Senior Sekolah Batin Ling Yumo. Saat ini, melihat 7 orang telah masuk pada saat bersamaan. Di sisi murid halaman dalam, seorang pria muda tinggi berjalan keluar. Pertandingan pertama sangat penting bagi kedua belah pihak. Melihat pemuda ini berjalan keluar, seagot Pavilion Master mengangguk sedikit. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah salah satu pesaing paling disukai dari 7 iblis Shrek. Jika 7 orang harus dipilih dari lebih dari 80 murid pelataran inti, dia pasti akan muncul di daftar 7 orang. Faktanya, Lan Xuanyu telah mempelajari murid-murid halaman dalam yang mungkin menjadi pesaing mereka. Yang di depannya persis seperti yang dia ketahui. Ling Yumo, murid senior di halaman dalam. Saya telah berlatih di halaman dalam selama 8 tahun. Kekuatannya sangat kuat, setidaknya setingkat Super Douluo. Dan dia masih jiwa bela diri kembar. Serangan kekuatan, Master Sistem Kontrol Perang Roh. Apakah Qianlei akan menang melawan Ling Yumo sangat sulit untuk dikatakan. Di halaman dalam Akademi Shrek, siapa yang bukan putra surga yang bangga, yang terbaik di dunia Master Jiwa. Mampu menjadi pesaing Shrek Seven Devils hampir selalu memiliki peluang untuk menjadi dewa di masa depan. Terlepas dari bakat, kerja keras, dan watak, tidak ada yang sangat diperlukan. Ling Yumo tidak menghadiri pertemuan kencan buta sebelumnya karena dia sudah memiliki kekasih. Pada pertandingan pertama, kedua partai harus mengirimkan kandidat secara bersamaan, sehingga tidak ada cara untuk melakukan pengaturan yang terarah. Tujuan terpenting dari membiarkan seorang yang kuat seperti Ling Yumo muncul di atas panggung adalah untuk menguji kecantikan ketujuh orang seperti Lan Xuanyu ini. Menurut kekuatan Lan Xuanyu sebelumnya, kemungkinan besar sudah ada level judul Douluo, dan seni bela diri sangat kuat. Rekannya juga harus menjadi ring ke-8 sampai ring ke-9.
Bagaimanapun, ini adalah mahasiswa baru, yang sudah sangat luar biasa. Tetapi menurut penilaian Sima Xian, sahabat Lan Xuanyu mungkin memiliki 8 cincin yang lebih besar, dan hanya Tang Yuge yang memiliki 9 cincin. Sima Xian juga memberitahu murid-murid halaman dalam tentang semangat bela diri mereka. Melihat bahwa Qian Lei adalah orang pertama yang keluar untuk menghadapi Ling Yumo saat ini, Sima Xian tidak bisa membantu tetapi tercengang. Dia masih tahu kemampuan Qian Lei dengan sangat baik. Dalam kesannya, Qian Lei seharusnya menjadi orang yang relatif rata-rata di antara 7 Lan Xuanyu. Dia awalnya berpikir bahwa Lan Xuanyu akan menjadi orang pertama yang mengirim Tang Yuge, dan kemudian duduk dan menyelesaikannya sendiri. Ini cara yang lebih baik, setidaknya tidak terlalu jelek untuk kalah. Hanya karena dia mengenal mereka, Sima Xian tidak berpikir mereka memiliki kesempatan untuk menang. Meskipun dia memasuki halaman dalam 2 tahun sebelumnya, karena dia berulang kali kalah dari tim Lan Xuanyu, ditambah Tang Yuge ada di sana, dia telah memperhatikan 33 Skywings. Agak memahami kekuatan Lan Xuanyu. Hari ini, semburan kekuatan kuat Lan Xuanyu yang tiba-tiba benar-benar mengejutkannya, dan dia sedikit tidak dapat menilai. Tetapi dia percaya bahwa kekuatan Master Jiwa tidak pernah tercapai dalam semalam. Bahkan jika kekuatan Lan Xuanyu tiba-tiba meningkat, itu tidak selalu terjadi pada semua orang, bukan? Dan jika 7 orang Lan Xuanyu sebagian besar didasarkan pada 8 cincin, bagaimana mungkin semua murid pelataran inti dikirim untuk menghadapi Super Douluo ke atas? Super Douluo dari Akademi Shrek masih berbeda dengan Super Douluo di luar. Setidaknya mereka semua adalah Master Armor pertempuran 3 kata. Dan memiliki talent yang sangat kuat, ditambah dengan aliran armor ganda yang dimiliki oleh Misha-nya sendiri. Kesenjangan dalam basis budidaya. Dari mata para murid di halaman dalam, tantangan ini lebih seperti sebuah cutscene. Untuk Lan Xuanyu dan yang lainnya, para murid di halaman dalam secara alami mengenalinya, tetapi itu adalah satu hal untuk mengakui pujian itu. The Slack Seven Devils adalah masalah lain. Mereka tidak pernah berharap untuk menetapkan 7 tempat ini secepat ini, masing-masing ingin bersaing memperebutkan tempat ini. Kedua sisi berdiri diam di danau, Qian Lei tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, "Master Pavilion, saya ingin mengatakan sesuatu." Master Pavilion Poseidon mengerutkan kening, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Mari kita bicara." Qian Lei berkata, "Saya adalah tipe kekuatan Battle Spirit Master. Pertarungan di permukaan danau Poseidon cukup membatasi bagiku. Bolehkah aku melamar untuk bertarung di permukaan yang keras?" Master Pavilion Poseidon terkejut, apalagi dia, semua orang di tempat kejadian tidak bisa membantu. Wei Wei sedikit terkejut. Semua orang akan bisa terbang setelah menerobos pangkalan perbaikan cincin ke-7, belum lagi keberadaan Misha. Apakah ada perbedaan antara di tanah keras dan di atas air? Saya setuju, kata Ling Yumo tanpa ragu-ragu. Hati Ling Yumo kesepian dan bangga. Sejak dia memasuki halaman luar, dia telah maju dengan postur yang luar biasa di antara teman-teman sekelasnya. Kalau bukan karena gelar Shrek Seven Devils, sebenarnya dia tidak ingin menghadapi junior seperti ini. Dan sebagai penantang, menurutnya, itu sendiri tidak adil. Lalu tanah keras seperti apa yang kamu inginkan? Tuan Pavilion Poseidon bertanya dengan ringan. Qian Lei menyeringai, lebih baik berada di sini, bekukan saja air danau. Master Pavilion Poseidon berkata dengan lemah, kalau begitu kau akan melakukannya sendiri. Oke, Qian Lei tersenyum dan berbalik ke pantai. Bian melambaikan tangannya ke arah Lan mungkin sudah berdiri di pantai. Lingkaran cahaya biru samar dilepaskan dari bawah kakinya, dan segera, mulai dari pantai tempat dia berada, lapisan kabut es dengan cepat menyebar, dan air danau Haisen dengan cepat membeku dan menyebar. Tidak ada kekuatan roh peledak, tapi suhu di udara menurun dengan cepat. Hanya dalam 7 atau 8 napas, area danau yang luas di sini telah membeku menjadi es, dan sangat padat. Fluktuasi kekuatan roh tidak bisa menipu orang. Mampu mengembunkan air menjadi es dalam waktu singkat, kekuatan-kekuatan roh yang ditampilkan oleh Lan mungkin membuat murid-murid halaman dalam merasa sedikit menakjubkan. Ini harusnya Douluo yang berjudul, setidaknya kekuatan dari Douluo yang semu, kan? Apakah murid baru begitu galak sekarang? Qian Lei ke arah biru dari mimpi naik piano ibu jari, dan melayang turun dan mendarat di atas es ke arah Ling Yumo tersenyum dan berkata, rasanya turun ke bumi baik di lubuk hatiku. Ling Yumo berkata dengan acuh tak acuh, kakak senior, hati-hati. Senior, tolong. Mata Qian Lei langsung menyala saat dia mengucapkan kata itu. Nafas ganas itu tiba-tiba meledak.
Tubuh roh yang dia tunjukkan pada pertemuan kencan buta masih segar dalam ingatan semua orang, meskipun dia memiliki beberapa keraguan tentang IQ-nya, semua orang masih mengingat napasnya seperti binatang buas. Lingkaran cincin roh beriak dari bawah kaki Ling Yumo, dan cincin roh hitam pekat bangkit. Dengan tidak adanya binatang roh 100.000 tahun, cincin roh hitam 10.000 tahun hampir menjadi yang tertinggi dari semua master roh. Bahkan jika cincin roh hitam dinaikkan melalui platform kenaikan roh, tidak mungkin untuk berevolusi menjadi cincin roh merah berumur 100.000 tahun. Ketika 9 cincin roh hitam naik dari bawah kakinya, aura Ling Yumo tiba-tiba berubah. Tidak ada tekanan yang sangat kuat, tetapi seluruh orang tampaknya telah tersembunyi dalam kegelapan. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap dan tidak jelas. Pada saat yang sama orang-orang mulai menjadi ilusi. Sebuah lingkaran cahaya mekar di bawah kakinya. Satu set armor pertempuran hitam muncul tanpa suara. Itu jelas merupakan armor pertempuran 3 kata. Halo itu berasal dari baju besi pertempuran. Armor pertempuran yang rumit dan indah menutupi seluruh tubuhnya, membuat napasnya lebih dalam dan terkendali. Meski berhadapan dengan junior, siswa Akademi Shrek tidak pernah peduli. Kebanggaan didasarkan pada kekuatan, bukan atas dasar meremehkan musuh. Bagaimanapun, pihak lain juga diumumkan sebagai generasi baru dari Shrek Seven Devils, dan Ling Yumo tidak berniat ceroboh. Tapi dia tidak melepaskan Misha tersebut. Untuk Master Jiwa Top, Misha masih agak rumit dan tidak cukup fleksibel. Kecuali jika itu perang luar angkasa. Jika tidak, kekuatan Akademi Shrek lebih bersedia untuk bertarung secara langsung dalam bentuk Master Armor pertempuran. Ketika lawan melepaskan baju besi perang, Qianlei secara alami melepaskan baju besi tempurnya, dengan sayap besar terbentang di belakang punggungnya, dan baju besi perang itu tebal dan kokoh. Sekilas kualitasnya luar biasa, tapi tidak peduli seberapa bagus kualitasnya, yang ditampilkan hanyalah baju besi perang 2 kata. Soul Land 4 Chapter 1248 Panggilan Bim. Pada saat ini, lingkaran cahaya lain mekar di bawah kaki Ling Yumo. Halo pertama dari armor pertempuran 3 kata yang dia rilis berwarna hitam dengan pola garis-garis lembut, sedangkan halo kedua berwarna lavender, menambahkan sedikit misteri dan keindahan. Halo ganda. Halo pertama jelas milik Battle Armor, jadi halo kedua ini pasti milik kekuatan spiritual. Ini adalah perwakilan dari kekuatan spiritual dari alam spiritual. Kekuatan spiritual alam spiritual, Super Douluo. Jika Anda terus bergerak maju, Anda harus menyentuh level dewa. Melihat lawan seperti itu, wajah Qianlei juga menjadi serius, dan lingkaran cincin roh muncul di bawah kakinya. Ketika Ling Yumo melihat cincin rohnya, dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Cincin roh Qianlei sepertinya tidak terlalu istimewa. Lingkaran cincin roh naik, dan anehnya, masih ada yang berwarna ungu. 2 ungu dan 7 hitam. Ini adalah cincin roh Qianlei. Tahukah Anda, para murid Akademi Shrek, setelah mencapai tingkat halaman dalam, ada yang benar-benar langka dengan cincin roh ungu, setiap orang telah menemukan cara untuk meningkatkan dunia lingkungan roh mereka melalui platform roh naik. Tapi warna cincin roh Qianlei sedikit berbeda dari biasanya. Apakah itu cincin roh ungu atau cincin roh hitam? Royo ungu tampaknya dilapisi dengan lapisan emas muda. Meski tidak jelas, semua orang adalah master roh dan terlalu akrab dengan warna cincin roh. Ling Yumo adalah orang pertama yang melihat perbedaan warna cincin rohnya. Nine Rings, judul Douluo. Mata si Masian langsung membeku. Kapan bahkan Qianlei sudah berada di level judul Douluo? Faktanya, sendewa emas yang muncul di cincin roh Qianlei bukanlah seperti aslinya. Itu hanya muncul setelah Tian Longsing mulai mempraktikkan metode pengerasan garis keturunan dengan bantuan Lan Xuanyu, meredam garis keturunannya sendiri. Sejak fusi Fatijin, dia tidak pernah mendapatkan roh lain. Bukan karena dia tidak mau, tapi Fatijin sangat kuat dan eksklusif. Dia sama sekali tidak diizinkan untuk mengumpulkan makhluk jiwa lainnya. Setiap kali cincin roh perlu ditingkatkan, itu secara alami akan memadatkan cincin roh untuknya. Meskipun tidak ada keberadaan 100.000 tahun, ada banyak kemampuan roh. Seorang pria gemuk emas memberinya sebanyak 7 cincin roh. Ini lebih dari apa yang diberikan oleh makhluk roh biasa. Bahkan binatang buas itu tidak memberikan begitu banyak cincin roh. Oleh karena itu, bahkan Qianlei tidak tahu apakah dia adalah master jiwa murni dalam bentuk ini. Bodi tempering baginya yang dikultivasikan adalah bodi tempering garis keturunan Golden Bimeng. Fatijin sudah menjadi bagian dari tubuhnya.
Garis keturunan Huang Jinbei memiliki pengaruh besar pada jiwa bela diri aslinya, dan telah bermutasi ke arah yang kuat. Kecuali untuk garis keturunan Dewa Naga Lan Xuanyi yang dapat terus menekan garis keturunannya, tidak ada orang lain yang bisa melampauinya dalam hal garis keturunan. Nafas darah bergema, Qianlei menyeringai, dan bukannya bergegas ke sisi yang berlawanan untuk pertama kalinya, dia mengangkat tangannya dan melemparkan koin emas ke udara. Semangat bela dirinya tidak pernah Golden Demon, tetapi memanggil uang. Hanya saja uang pemanggilannya telah bermutasi karena alasan Golden Demon. Namun, Ling Yumo bergerak lebih dulu. Dengan lambaian tangan kirinya, langit menjadi lebih gelap dalam sekejap. Tetesan hujan yang halus dan lebat jatuh dari langit dan menutupinya ke arah Qianlei dengan hujan yang gelap. Buat segala sesuatu di sekitar menjadi gelap. Elemen air dan elemen gelap langsung menjadi kaya. Di bawah kendali elemen ganda, ini adalah roh bela diri kembar Ling Yumo. Dan dia sudah berkultivasi ke titik di mana kendali kedua elemen mencapai puncak. Hujan gelap ini agak mirip dengan es dan salju Bai Xiu Xiu, kecuali bahwa hujan tidak berubah sebanyak butiran salju, tetapi turun lebih cepat. Memanggil uang untuk dilemparkan ke udara, sebuah pintu cahaya tiba-tiba menyala di depan Qianlei, disertai dengan raungan rendah, raksasa-raksasa dengan tinggi lebih dari 10 meter dan ditutupi dengan rambut abu-abu hitam bergegas dari dalam keluar. Menginjak permukaan es, terdengar suara gemuruh yang keras, dan Ling Yumo, yang langsung menuju ke sisi berlawanan, bergegas mendekat. Alasan Qianlei mengusulkan untuk bertarung di tempat yang keras jelas bukan untuk dirinya sendiri. Tentu saja dia sendiri bisa terbang, tapi raksasa yang dia panggil tidak bisa terbang. Panggilan. Seberkas cahaya melintas di mata Ling Yumo, dan tetesan hujan di udara masih berjadiwa rapat, sekitar tubuh Qianlei, lapisan cahaya yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa ditopang untuk menahan erosi hujan kegelapan, tetapi dalam keadaan ini, konsumsi kekuatan jiwanya sendiri harus cukup besar. Menghadapi binatang behemoth, area tangan kanan Ling Yumo, hujan di udara tiba-tiba mengembun ke arahnya, dan kolom air hitam besar bergegas keluar, hanya mengenai binatang behemoth. Boom, di tengah raungan yang keras, behemoth bis terhantam dan terbang keluar, dan seluruh tubuhnya tertutupi kolom air gelap, dan ia jatuh langsung ke kejauhan. Jari-jari kaki Ling Yumo mengarah ke tanah, sayapnya terbentang di belakangnya, kecepatannya sangat cepat, seolah-olah hujan hitam di sekitarnya mendorong tubuhnya, mendorongnya ke depan dengan cepat, tangan kanannya tergores di udara, pegangannya tertutup oleh hujan hitam, pedang panjang kental telah muncul di genggamannya. Sebuah pedang dipotong dari kekosongan. Tiba-tiba, semua hujan kegelapan di langit mengembun ke arahnya seketika. Pedang raksasa hitam sepanjang 10 meter terbentuk dalam sekejap, dan pada saat berikutnya pedang itu mencapai kepala Qianlei. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi kental, dan semua air hujan yang gelap sepertinya telah berubah menjadi rawa saat ini, membuat Qianlei terjebak di dalamnya. Bahkan gerakannya menjadi lambat, dan pedang raksasa hitam besar telah mencapai puncak kepalanya. Qianlei mengangkat kepalanya dan menyeringai. Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak di tengah tubuhnya, tubuhnya melonjak, hampir seketika membengkak hingga ketinggian lebih dari 15 meter. Dia bahkan tidak menggunakan lengannya untuk menghentikannya, membiarkan pedang raksasa hitam itu menebas di atas kepalanya. Dengan ledakan yang teredam, pedang raksasa hitam itu meledak dalam sekejap, berubah menjadi hujan cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, tapi Qianlei masih berdiri tegak, menggelengkan kepalanya, dan membuang hujan hitam yang mengikisnya. Pertahanan yang kuat, ekspresi murid pelataran inti yang menyaksikan pertempuran ini berubah. Sulit membawa Ling Yumo badai gelap. Ini adalah pukulan telak di level Super Douluo, dan itu masih dalam kasus peningkatan armor pertempuran 3 kata. Seberapa kuat pertahanan ini, jelas bukan baju besi perang 2 kata yang bisa membawanya. Faktanya, baju besi pertempuran 2 kata saat ini telah menghilang di tubuh Qianlei seiring dengan perluasan tubuh Qianlei, dan pertahanannya masih ditingkatkan, tetapi tidak lagi muncul keluar. Dan pada saat itu, tiba-tiba muncul sosok di belakang Ling Yumo, sepasang cakar besar yang tajam terbuka, dan dengan ganas meraih punggungnya. Itu adalah monster raksasa yang telah dibombardir olehnya sebelumnya. Pada saat ini, asap masih mengepul dari binatang behemoth, yang jelas terkorosi oleh hujan kegelapan. Tapi itu dia, itu tidak mempengaruhi keganasan serangannya. Baru saja membubung ke udara dari tanah, dia melompat setinggi 100 meter, dan kemudian menerkam Ling Yumo. Tirai air secara alami terkondensasi di belakang Ling Yumo, menyapu binatang behemoth itu, tidak bisa bergerak. Detik berikutnya, tirai air berputar dengan keras,
seolah-olah ada bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya di pusaran air, dengan liar memotong tubuh binatang behemoth. Wajah Qianlei sedikit berubah, matanya berkedip, dan monster raksasa itu menghilang begitu saja dan dipanggil kembali olehnya. Pada saat yang sama, cincin roh keempat di Qianlei tiba-tiba menyala, dan uang itu dibuang lagi, tapi kali ini bukan lagi satu, tapi tiga. Tiga gerbang cahaya juga muncul di atas es pada saat bersamaan. Ditemani oleh tiga raungan, tiga raksasa dengan berani bergegas keluar dari gerbang cahaya. Pada titik pertempuran ini, wajah para murid pelataran inti yang hadir mulai menjadi serius.